Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Husain, NIM 3302022000183, program studi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil kerja saya, yaitu berjudul Teori Batas Nazariyah Al-Hudud dari Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur adalah pemikir liberal atau Muslim kiri asal Damaskus, Syria. Ia dilahirkan di perempatan Sahiliyah, Damaskus pada tanggal 11 April 1938 di Damaskus, Syria. Ia merupakan anak kelima dari seorang tukang celup yang bernama Doib, sedangkan ibunya bernama Siddiqah binti Saleh Filyun. Ia menikah dengan Azizah dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Tariq beristrikan Rihab, Alaid beristrikan Olga, Rima bersuamikan Louis, sedangkan yang 2 lagi adalah Basil dan Masun. Adapun 2 cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Karya yang pernah ditulis oleh Muhammad Syahrur di antara lain adalah Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asyirah tahun 1990, Al-Daulah wa Al-Mujtama' ayat 1994, Al-Islam wa Al-Iman Manzubah Al-Qiyam tahun 1996, Nahwu Usul Al-Jadidah di Al-Fiqh Al-Islami tahun 2000, dan Tajfif Manabi Al-Irhab tahun 2008. Dari beberapa karyanya tersebut, yang paling mendapatkan perhatian yakni Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asyirah atau Telaah Kontemporer Alkitab dan Al-Quran, dan Nahwu Usul Al-Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami atau Metodologi Fikih Islam Kontemporer. Karya monumentalnya adalah Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asyirah atau Telaah Kontemporer Alkitab dan Al-Quran, merupakan karya terbesarnya. Namun tulisannya ini sudah dibantah 15 buku pada waktu singkat setelah terbitnya di Damaskus pada tahun 90-an. Yang selanjutnya adalah konsep pembaharuan hukum antara Al-Quran, Alkitab, dan Alkitab. Dalam melakukan pembaharuan interpretasi dalam studi Al-Quran, Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi atau fikih al-lughah, di mana prinsip yang ia gunakan adalah keyakinannya kepada antisinominitas atau ketidaksamaan. Sebagaimana jelas terlihat dalam karyanya Alkitab wa Al-Quran, ia menggunakan metode klasifikasi istilah yang menjadi bahan awal teori interpretasinya. Alkitab terbagi kepada Al-Quran dan Alkitab. Alkitab ia gunakan untuk istilah umum yang mencakup pengertian seluruh kandungan teks tertulis atau mushaf, yang mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Sementara Al-Quran adalah istilah khusus yang hanya mencakup salah satu bagian dari Alkitab, yang terdiri dari ayat-ayat mutasyabihat yang berdimensi al-nubuwah dan bersifat istiqomah, yang berarti garis lurus, tetap tidak berubah, yang di dalamnya terkandung kumpulan informasi dan pengetahuan tentang kealaman dan kesejarahan, yang dengan itu dapat dibedakan antara benar dan salah yang terdapat di alam wujud atau realitas empiris. Sedangkan Alkitab merupakan salah satu bagian dari Alkitab yang terdiri dari ayat-ayat muhkamat yang berdimensi al-risalah dan bersifat hanifiyah, yang berarti penyimpangan garis lurus, tidak tetap, berubah, dan elastis. Di dalamnya terkandung kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi manusia berupa ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum halal dan haram. Teori batas Syahrur dan implementasinya terhadap hukum Islam. Terdapat 6 bentuk aplikatif teori batas ini dalam kajian terhadap ayat-ayat hukum.
Yang pertama adalah yang hanya memiliki batas bawah. Hal ini berlaku pada perempuan yang belum dinikahi. Quran surat An-Nisa ayat 22-23, jenis makanan yang diharamkan. Al-Maidah ayat 3, hutang piutang. Quran surat Al-Baqarah ayat 283-284, dan pakaian wanita. Quran surat An-Nisa ayat 31. Yang kedua adalah yang hanya memiliki batas atas, berlaku pada tindak pidana pencurian, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, dan pembunuhan yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 33, Al-Baqarah ayat 178, dan An-Nisa ayat 92. Yang ketiga yaitu yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, berlaku pada hukum waris, terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-14 dan 176, dan poligami pada Quran surat An-Nisa ayat 3. Yang keempat, ketentuan batas bawah dan batas atas berada pada satu titik atau tidak ada alternatif lain dan tidak boleh kurang atau lebih. Berlaku pada hukum zina dengan 100 kali cambuk, yaitu terdapat pada Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Yang kelima adalah ketentuan yang memiliki batas bawah dan atasnya sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh. Jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Tuhan. Berlaku pada hubungan laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan mendekati zina tetapi belum zina, maka keduanya belum terjatuh pada batas-batas hudud Allah. Yang keenam adalah yang memiliki batas atas dan batas bawah, di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh dilampaui, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif dan boleh dilampaui. Berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai positif berupa riba, sementara batas bawahnya bernilai negatif berupa zakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya yang telah menyimak materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.